yang kamu lakukan, statusmu, gesturmu, fotomu, diammu, itu semua adalah ada maknanya bagi orang lain dan itu mencitrakan siapa dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumal Muntazam dan Zakia Coban. Sama muda, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang 16 skill yang dibutuhkan anak-anak untuk eksis di abad 21. Ya, dan kita sudah pada bagian 2 yaitu pada soft skill yang terjadi 4 ya. Creativity, collaboration, communication dan critical thinking. Yang sudah kita bahas apa belum bisa ya? Critical thinking sama communication. Yang kita sudah bahas creativity toh. Creativity sama critical thinking kemarin. Sudah ya, critical thinking sudah ya, sama creativity. Ini yang ketiga. Dan sekarang yang ketiga ya, communication. Kita akan membahas tentang communication. Nah, sahabat, apa yang dimaksud communication di sini? Adalah kemampuan anak untuk menyampaikan gagasannya dan gagasannya itu sampai kepada pendengarnya. Dengan cara apapun ya, terutama dengan cara yang persuasi mestinya. Ya, bukan dengan cara yang represi. Ya, tetapi intinya adalah bagaimana cara mengumumkakan pendapat, mengumumkakan ajakan, bisa mengajak orang, mempengaruhi orang, menyampaikan ide. Nah, itu dengan cara yang menyenangkan. Kira-kira begitu karena ini sangat dibutuhkan di dalam abad 21. Ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Sebetulnya ini sebelum abad 21 juga sudah. Iya. Tetapi ini menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan karena dibicarakan oleh pakar-pakar pendidikan seluruh dunia yang sebutannya adalah 4C. Ya, salah satunya communication. Saya kira itu introduksi saya, Bu Zakia. Iya. Dan apa yang ingin disampaikan Bu Zakia? Oke. Teknologi komunikasi ya, terutama di era revolusi industri 4.0 ini juga berkembang sangat cepat. Di mana kalau dulu kita berkomunikasi itu adalah dengan jarak pendek. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang di depan kita. Tapi saat ini dengan perkembangan teknologi memungkinkan kita berkomunikasi dengan seluruh dunia tanpa batas, tanpa sekat-sekat geografis, lewat by phone, by video call, by media sosial, by Zoom dan lain-lain. Banyak sekali kemajuan teknologi untuk bisa mendukung atau memberikan fasilitas kepada anak-anak kita untuk bisa berkomunikasi. Nah, di sini juga komunikasi ini tidak hanya terbatas komunikasi lisan, tetapi juga ada komunikasi semua. Tulisan, ya. Komunikasi verbal, non-verbal, visual, penting gitu itu ya. Iya. Jadi PR buat kita orang tua untuk bisa menyiapkan skill keterampilan komunikasi ini untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya, dan bisa mendengarkan gagasan, ide, atau pendapat orang lain. Sehingga di situ bisa terjadinya komunikasi dua arah yang baik. Gitu ya Pak? Ya, saya ingin menyampaikan satu tips di dalam komunikasi ini ya, supaya komunikasi kita berhasil. Bagaimanapun juga kita hidup ini harus dicintai, harus diakui. Karena kalau nggak diakui, nggak dicintai, kita tidak bisa hidup sosial. Iya. Ya, meskipun tidak signifikan saya harus dicintai, bukan dalam konteks itu ya. Tetapi paling tidak kita tuh disukai. Kalau nggak disukai, orang nggak mau ngomong dengan kita, nggak mau. Nggak mau dengar juga. Ya, jadi jangan terlalu cuek begitu loh. Nah, biarin aku hidup sendiri. Nggak bisa. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh bantuan orang lain ya. Nah, nanti di video berikutnya ada namanya collaboration. Nah, itu nyambungnya dengan communication. Nah, oleh karena itu adalah kepentingan kita untuk membuat orang lain senang dengan kita. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ada satu paradigma neuro-linguistic programming ya yang bunyinya adalah begini. Kamu tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, ini keren ini. Wes aku bahas satu ini aja sudah sampai video habis. Kamu tidak bisa tidak berkomunikasi. Apapun yang kamu lakukan selama itu dilihat orang, kamu berkomunikasi. Ya, karena komunikasi visual juga ya. Iya, tadi kan ada non verbal tadi toh.
apapun yang kamu lakukan. So, hati-hati apalagi di media sosial. Iya. Ya, apapun yang kamu lakukan, statusmu, gesturmu, fotomu, diammu, itu semua adalah ada maknanya bagi orang lain dan itu mencitrakan siapa dirimu. Iya. Oke, kira-kira ketangkep ya maknanya bagi sahabat-sahabat, ketangkep ya? Ketangkep. Udah, saya kita tambah itu aja. Artinya kita hati-hati gitu loh ya. Iya, betul. Dan juga anak-anak juga kan kita ajarkan juga untuk itu kan, otomatis juga berhati-hati. Iya, artinya gini loh, jangan asal keluar suara. Hidup kita ini panjang, kita butuh kepercayaan orang, kita butuh disukai orang, ya agar relasi kita banyak. Jangan asal ngomong gitu loh. Ya, hati-hati. Iya. Saya kira itu aja. Oke, kalau saya nambahin ada 2 tips ya Pak. Yang pertama, kita latih skill komunikasi anak-anak dengan cara kita ngasih contoh. Jadi kita orang tua juga kalau apa-apa kita komunikasi dulu dengan anak. Otomatis dengan kita sering mengajak anak-anak berkomunikasi, maka secara tidak langsung kita juga mengajarkan skill komunikasi. Misalkan dalam hal memilih apa gitu, anak-anak kita ajak rembukan, ngobrol, diminta pendapatnya. Nah, itu secara otomatis kita mengajarkan skill komunikasi dengan praktek langsung, bukan dengan teoritis kan, tapi dengan memang kita ngasih contoh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menjadi pendengar ketika anak-anak berkomentar, berceloteh gitu kan. Mereka kadang anak-anak itu kan berbicara ya apa ya Pak, kadang ngalor ngidul gitu, kadang diulang-ulang, kadang hal-hal sepele gitu. Tapi kan menurut kita sepele. Bagi anak mungkin itu kan sangat penting. Nah, ini selain kita juga mau didengarkan oleh anak-anak ketika kita berkomunikasi, kita juga harus siap mendengarkan anak-anak ketika anak-anak berkomentar. Oke gitu ya. Satu lagi, saya ingin sampaikan bahwa komunikasi ini juga panjang untuk kita diskusikan, mungkin akan menjadi tema sendiri. Sebetulnya kita juga sudah punya temanya di masa lalu ya, komunikasi dalam keluarga. Tapi masih kurang juga itu sebenarnya. Nah, namun untuk menutup video ini, saya ingin menyampaikan tips lagi, yaitu positive thinking. Positive thinking ini menjadi modal yang sangat dahsyat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, kenapa? Karena positive thinking ini bisa melahirkan senyuman. Kita tuh kalau negative thinking nggak bisa tersenyum. Tapi kalau kita positive thinking, ya bahasa nonverbalnya tadi ya Pak ya. Iya, bahasa nonverbalnya itu dibekali dengan positive thinking. Positive thinking ini bisa melahirkan senyuman. Nah, senyuman ini menjadi bekal yang tajam untuk bisa menembus hati orang. Iya. Kita itu kalau datang sudah tersenyum, itu hati ini cuma nyesek. Gitu ya, positive thinking. Tambahin sedikit lagi. Iya, memang kayak komunikasi ini banyak sebetulnya. Ada lagi ketika positive thinking, ini namanya positive thinking. Ketika pikiran kita positif, maka yang kita sampaikan pun ikut positif. Yes. Kalau pikiran kita negatif, maka yang kita sampaikan pun ikut negatif. Yep. Jadi kita hati-hati juga nih dengan pikiran kita ya ketika itu terpancar dari gestur nonverbal, terpancar dari lisan. Omongannya gitu kan. Jadi apa dalam pemilihan katanya juga terpengaruh. Begitu sahabat muda, yang buka bacaan tutup. Aku selalu lupa kalau menutup ya. Ya oke, sahabat muda, demikian yang bisa kita share pada video kali ini, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.